tugas yang ganda ya dari para Ibu Sri Kandi sejati, yaitu selain budi pekerti juga bagaimana menemukan yang mempunyai bakat bahasa untuk kepentingan sastra. Ya. Mengapa hal ini perlu kita tekankan di sini, karena memang fungsi sastra itu secara garis besar ada untuk manusia, yaitu yang pembacanya, untuk penulisnya, untuk masyarakat, bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Dan untuk sastra sendiri, untuk kepentingan sastra. Ya. Kalau menekankan kebaruan, menekankan tema-tema baru, gaya penuturan pengucapan baru, cara ucap baru, gagasan baru, dan tidak ada pengulangan dari sebelumnya, tapi mempertajam, mempertinggi, memperrendah, atau semakin tajam, semakin hal-hal yang lebih substansial, yang lebih hakiki, dan nilai-nilainya itu mungkin pembaruan daripada sebelumnya, dan sebagainya. Itu tentu ada kaitannya dengan untuk kepentingan sastranya, itu untuk kepentingan ilmu sastranya sendiri dan karya sastra. Nah, kalau karya itu lebih pada hal yang bersifat seni, sedangkan kalau ilmu teori sastra itu lebih pada cara menilai dengan kaidah-kaidah ilmiah tentang sastra. Makanya kita dengan mempertajam tentang bahasan literasi dan sastra ini semakin jelas bahwa gerakan literasi dan sastra ini sangat dekat sekali. Nah, untuk sastra itu untuk kepentingan ilmu sastranya tadi, tampak dari karya-karya sastra sebagai suatu seni, dan untuk kepentingan masyarakatnya, untuk penulisnya, pembacanya, dan sebagainya itu ada katanya dengan budi pekerti, itu cocok sekali. Ya, semakin dalam ya, kita tajam ya, ternyata dengan Ibu Sri Kandi itu panahnya landep. Ya, sekarang kita mempertajam lagi ya, supaya tembus tuh jantungnya Bisma. Sri Kandi itu kan punya tugas untuk meneruskan dari Dewi Amba yang dulu oleh Bisma secara tidak sengaja dalam perang, dalam cerita Mahabharata, panahnya Bisma terlepas kena Dewi Amba mati. Sebelum mati dia bilang, pada akhir perang Baratayuda ini, pada suatu saat aku akan menitis pada seorang pemanah wanita dan engkau akan tewas hanya oleh itu. Nah, ini simbol dari kezaliman orang, kejahatan orang, atau nilai-nilai kebodohan itu sering muncul terjadi secara tidak sengaja. Seperti panah Bisma terlepas. Karena kan Bisma itu kan Raja Astina. Seharusnya yang mempunyai tata aslinya sebenarnya Bisma, tapi Bisma karena sudah bersumpah setia kepada bapaknya, dia tidak akan menikah supaya bukan dari penerus dia dengan Ibu Ganggawati yang bisa menduduki tata Astina, tapi dari Ibu Setiawati ya. Nah, dari itu keturunan Dewi Setiawati lah yang akhirnya meneruskan itu sampai ada. Nah, dan Perang Bratayuda. Di situ ada kekeliruan pada saat ditanting atau diminta atau ditantang untuk menikah dan sebagainya, dia melepaskan panahnya itu tidak sengaja. Kebodohan sering terjadi tanpa sengaja. Nah, di sini menarik Ibu. Ilmu sastra itu kan ilmu simbol. Ya. Ibu. Iya. Di dalam mendidik anak-anak itu sering nggak terjadi satu kebodohan-kebodohan yang tidak sengaja. Nah, sehingga anak itu seharusnya merasa senang dengan pendidikan bahasa Jawa yang dimengerti, tetapi ternyata keliru. Anaknya nggak suka, jadi antipati. Padahal dia sebetulnya mungkin dia berbakat bahasa Jawa. Tapi ternyata dia kok malah nggak suka gitu. Iya. Nah, nggih, matur nuwun. Saking pengalaman kula mucal wonten SMP, mboten wonten kekeliruan, insyaallah mboten. Nggih, sesuai jalur materine. Ya pertama ngeten Mbak Yo, kula pribadi nggih. Jam yang diberikan ke saya itu pertama ndak langsung materi, memang saya mesti pengenalan apa, misalkan anak-anak hitung-hitung ongkos tunggal ngantos sedoso. SMP pun kadang ndak bisa Pak, gangsal iki pinten selawe iki lho basane apa le, ya ndak ngerti. Jadi saya mengenalkan bahasa sehari-hari dulu. Terus kalau bahasa Indonesia selamat pagi, bahasa Jawa kromane napa? Nggih,
ada sing mboten ngertos. Jadi saya mengenalkan yang sederhana dengan menyanyi kadang, dengan nembang. Kalau gitu ya biasanya anak pengen cerita apa? Ayo nak ke depan, kamu cerita apa pakai bahasa Jawa. Nggak usah sing daki-daki bahasamu sehari-hari. Nah, temannya mendengarkan. Nah, selama ini insya Allah saya belum pernah kegagalan atau sesuatu yang membuat anak antipati, insya Allah belum menemui, Pak. Jadi saya enjoy saja mengajar anak-anak. Tidak satu hari pernah saya tidak materi, hanya etika, bagaimana kalau ke ruang guru sikapnya bagaimana saya ajarkan. Bagaimana kalau kamu ada bu guru di sini, saya tes satu-satu. Jadi anak itu merasa senang. Jadi saya tidak pernah menunjukkan kamu ini salah. Di semua langsung, ayo nak, kamu misalkan ini bu guru di sini, coba lewat kamu sikapnya bagaimana. Jadi karakter aslinya anak akan kelihatan. Jadi tidak pernah saya, loh kok ngono salah, betul. Jadi ya sudah, semua bagus, semua pintar ya. Tapi besok lain kali seperti ini. Jadi saya mengajarkan ke anak-anak itu tidak harus kudu ini, betul. Jadi dengan santai, dengan guyon-guyon. Jadi nanti anak langsung menerima apa yang saya ajarkan itu dengan santai, tapi langsung termemori di pikiran mereka. Ngoten, Mbak. Insya Allah ngoten. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Bu Haja.